Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafaa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي آية الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah salat zuhur Masjid Paripurna yang dirahmati Allah. Tiada kata yang bisa kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hujung bulan Rabiul Awal ini Allah masih memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga bisa kita hadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sedang jemaah zuhur yang dirahmati Allah, di hujung bulan Rabiul Awal ini ada seorang laki-laki yang Allah lahirkan, di mana bulan ini tidaklah seperti bulan yang lain yang banyak kemuliaannya, yang banyak keutamaannya. Tapi dengan lahirnya seorang laki-laki ini yang berasal dari seorang perempuan rahim yang mulia yang disebut namanya Sayyidati Aminah, ayahnya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Abu Talib, kemudian perempuan yang menyusukannya ada dua orang, Suwaibah dengan Halimatus Sa'diyah. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dikalang oleh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau adalah seorang pemenang Nobel ketika di kota Mekah dibuat sayembara. Dikumpulkan semua ulama-ulama yang berada di kota Mekah. Siapa orang yang bisa mengarang hidup, sejarah hidupnya Nabi Muhammad mulai dia dalam kandungan sampai meninggalnya, maka akan diberikan hadiah. Dan pemenangnya adalah Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, berasal dari negara India. Di dalam kitab beliau di halaman 64 beliau mengatakan Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, yang disebut waktu itu tahun gajah. Kalau kita tengok referensi, banyak yang mengatakan, kalau beliau mengatakan Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal, tapi yang lebih masyhur 12 Rabiul Awal. Luar biasa, di antara banyak yang dibawa oleh Rasulullah minaz zulumati ilan nur, di mana dahulu di zaman jahiliyah tahun gajah ini bukan berarti orang itu tidak mempunyai pendidikan, hanya saja orang itu bodoh secara akidah. Lahir anak perempuan dibunuhnya, asal ada duit dia yang menang, asal ada duit dia yang berkuasa, siapa yang kuat dia yang menang. Dan Allahu Akbar, saat itu dan saat ini hal itu sudah kita rasakan di negara kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara banyak yang dibawa oleh Rasulullah, setidaknya ada 5 pada kesempatan yang singkat ini yang dibawa oleh Rasulullah ke bumi ini. Pertama, Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin.
Apa bentuk dari rahmatan lil alamin ini? Adalah perempuan Halimatus Sa'diyah. Dia adalah seorang perempuan yang berasal di kota Madinah, datang dengan suaminya Haris ke kota Mekah. Jadi Bapak Ibu, orang Arab itu mempunyai kebiasaan kalau lahir anaknya disusukan dengan wanita lain. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini dua hal. Pertama, dengan anaknya itu disusukan dengan orang lain, maka anaknya ini fasih dengan bahasa Arab. Yang kedua, mereka meyakini dengan anaknya disusukan dengan orang lain, istrinya tadi, ibunya tadi cepat punya anak. Maka dalam Islam ada yang kita kenal dengan saudara sesusuan. Datanglah Halimatus Sa'diyah ke kota Mekah mencari seorang bayi yang ingin dia susui. Di sudut kota Mekah di depan Ka'bah jumpalah seorang perempuan yang bernama Siti Aminah. Sampaikan oleh Halimah, wahai perempuan, sudihkah engkau bayi ini aku susukan? Dijawab oleh Halimah, wahai perempuan, ini anak 2 bulan dalam kandunganku sudah ditinggal oleh ayahnya. Ini anak baru lahir 7 bulan ditinggal oleh kakeknya Abdul Muttalib. Dia anak yatim. Kalau engkau mau membawanya silahkan. Kalau tidak, ya tidak usah dibawa. Wanita baik Halimatus Sa'diyah tanyakan dulu kepada suaminya, apakah dapat izin atau tidak. Dapat izin dari suaminya Haris. Lalu apa yang terjadi? Dibawalah bayi ini yang dahulunya Halimatus Sa'diyah dengan suami Haris dari kota Madinah ke Mekah itu memakan waktu 6-7 jam. Memakai onta yang sudah tua, perjalanannya pelan. Tapi di saat membawa bayi yang mulia ini, yang bersih ini, yang biasa perjalanannya 6-7 jam, hanya 4 jam. Allahu Akbar. Sampai di kota Madinah yang luar biasa lagi, Halimatus Sa'diyah dengan Haris ini mempunyai peternakan onta 10 ekor. Dan ontanya itu rata-rata sudah tua, yang dalam menurut penelitiannya tidak akan lagi punya susu untuk dijual. Baru 1 malam Nabi Muhammad tidur di Madinah bersama Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar, setelah solat subuh apa kata suaminya Haris? Wahai Halimah, ta'al. Kenapa wahai suamiku? Lihat, onta-onta kita semuanya ada susunya. Allahu Akbar. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di sekeliling rumah Halimatus Sa'diyah tumbuh, yang biasanya tidak ada. Apa ini makna? Ternyata memanglah Nabi Muhammad itu lahir rahmatan lil alamin. Satu. Yang kedua, yang dibawa oleh Nabi itu, ketika dia berbicara, tidak akan pernah berbicara kalau yang diucapkannya itu membuat orang senang, dan tidak akan pernah keluar dari bibirnya kalau hanya membuat orang lain tersakiti. Suatu saat Nabi Muhammad pulang dari perang, sampai di rumah disambut oleh istrinya Aisyah. Senang hati Aisyah, diambilnya gelas, diisinya air hangat, dimasukkan teh yang seharusnya di dalamnya itu dimasukkan gula, termasukkan garam. Allahu Akbar. Diaduk-aduk diberikan kepada Nabi. Wahai suamiku Nabi, inilah teh untukmu, aku tahu engkau sedang haus. Diambil oleh Rasulullah, diminumnya teguk 1-2, berdetak dalam hatinya, ya Allah, biasa teh yang dibuat oleh istriku ini manis, ini kok asin. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diminumnya teh tersebut sampai habis. Dan proteslah istrinya Aisyah, ya Rasul, biasanya engkau minum, engkau tinggalkan untukku, tapi kali ini kenapa kau habiskan? Kata Rasulullah, wahai istriku, teh yang engkau buat kali ini betul-betul manis, padahal Bapak Ibu asin. Diambillah oleh Aisyah gelasnya tadi, diletakkan di bibirnya, kemudian menangislah Aisyah, ya Rasul, maafkan aku tidak sengaja memasukkan garam dalam minumanmu ini. 2. Beliau tidak pernah akan berbicara kalau yang diucapkannya itu menyakiti orang lain. Berapa banyak hari ini Bapak Ibu kita berbicara menyinggung orang, menyakiti orang, dan juga membuat orang sakit. 3. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Salah satu perempuan yang pertama kali menyusui Rasulullah setelah ibunya Aminah, itulah yang disebut dengan perempuan Suwaibah, budak dari Abu Lahab.
Seketika waktu Suwaibah melihat Rasulullah sedang kehausan, diambillah Rasulullah, mohon maaf, diberikannya susu sebelah kanan. Diletakkannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, Rasulullah tak mau membuka. Tapi dipindahkan oleh Suwaibah yang untuk keempat kalinya, bismillahirrahmanirrahim, langsunglah Rasulullah meminum susu yang sebelah kiri tadi, Bapak Ibu. Ternyata apa makna? Susu yang sebelah kanan ini yang Rasulullah tak mau minumnya ternyata adalah punya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri. Apa makna, Bapak Ibu? Dari kecil Nabi Muhammad sudah tahu mana barang yang halal untuknya, mana makanan yang baik untuknya, sudah tahu mana yang hak dia dan mana hak orang lain. Allahu Akbar. Ketiga, Bapak Ibu, luar biasa. Mungkin hari ini kita yang di kantor, yang barangkali tanpa kita sadari yang kita bawa pulang itu adalah yang haram. Suatu saat mungkin ada di kantor kita DL, dinas luar 10 hari, 1 hari digaji 500.000, tapi ketika praktek di lapangan hanya 5 hari. Tapi uang yang kita terima full 10 hari, 5 hari halal, yang 5 harinya lagi tidak, na'udzubillah. Rasul dari kecil sudah mengajarkan, pandai membedakan mana yang hak dia, mana yang tidak. Yang keempat, apa yang dibawa Rasulullah? Yang keempat, Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf. Belum lagi diminta maaf, dia sudah maafkan. Suatu waktu Nabi Muhammad berjalan pergi ke masjid, lewat di depan rumah seorang wanita yang kafir Quraisy. Dilempar Rasulullah, kena kepalanya, kena pakaiannya, pulang lagi. Begitu setiap lewat. Suatu waktu lewat Rasulullah, tidak ada lagi yang melempar. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabat, mana perempuan yang ada di rumah ini? Ya Rasul, perempuan yang ada di rumah ini sudah 1 minggu terbaring. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, adakah makanan di rumah? Ada ya Rasulullah, gandum untuk malam nanti. Bawa ke sini. Aku akan bawakan ke rumah perempuan tersebut. Masuk dalam rumah tersebut, memang ternyata perempuan ini sudah terbaring 1 minggu. Tak makan, tak minum. Gandum yang dibawa tadi bukan hanya dibawa, dimasaknya oleh Rasulullah. Yang luar biasanya lagi disuapkannya ke bibir perempuan tersebut. Lalu apa? Kata perempuan, sungguh mulia ahlakmu ya Rasulullah. Saksikan saat ini juga aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saudara kita yang menyakiti kita 1 minggu terbaring rumah sakit, jangankan menengoknya, menanya pun tidak kadang. Nauzubillah. Yang terakhir, apa yang dibawa oleh Rasulullah? Rasulullah dalam sejarah beliau adalah pemimpin yang luar biasa. Salah satu bentuk luar biasanya itu adalah beliau tidak akan meletakkan sesuatu kalau bukan pada tempatnya. Dia tidak akan mengamanahkan seorang sahabat kalau bukan bidangnya. Suatu waktu adalah istilah, kalau orang yang berasal dari kota Mekah itu disebut dengan kaum Ansar. Kalau orang yang berasal dari kota Madinah, kaum Muhajirin. Orang Ansar ini, orang Mekah ini ahlinya berdagang. Bapak Ibu, kalau kita pergi haji umrah, pulang dari masjid itu nampak nanti kita orang jual baju, jual cincin, itu orang Pakistan, Bapak Ibu, bukan orang Arab asli. Tapi kalau ada orang menjual emas sebesar ini, itulah orang Arab. Apa maknanya? Orang itu pandai berdagang, kaya. Datanglah kaum Muhajirin ke Mekah, bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti sahabat kita yang datang dari kota Madinah? Mereka ahlinya di bidang tanam menanam. Apakah mereka kita suruh berdagang? Kata Rasulullah, jangan. Mereka tetap kita suruh untuk bercocok tanam kurma, sayur-sayuran. Nanti yang sudah hasilnya itu baru kita jual. Allahu Akbar. Apa makna, Bapak Ibu? Dia tidak akan pernah meletakkan seseorang kalau bukan di bidangnya. Sudah tahu keponakannya, Bapak Ibu, tak pandai komputer. Sudah tahu saudaranya itu tidak bisa apa-apa, ditaruh juga di bagian komputer, Bapak Ibu. Nauzubillah min zalik. Apa makna 5 ini? Di antara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini. Pertama, beliau adalah rahmatan lil alamin. Kedua, dia tidak akan pernah berbicara kalau tidak akan menyenangkan hati orang. Yang ketiga, dia tidak akan pernah mengambil barang orang lain kalau bukan hak dia. Yang keempat, Rasulullah orangnya pemaaf. Yang kelima adalah seorang pemimpin yang mulia. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.